sini mendengarkan cerita tentang isi dunia. Oke, Paris TV kembali menyajikan pameran. Kali ini pesta gambar perspektif dari anak-anak difabel dan anak-anak berusia 0 sampai 8 tahun yang terdiri dari beberapa kota di Indonesia. Mereka mengirimkan karyanya ke perspektif, kemudian diseleksi oleh tim seleksi yang kita tayangkan ini. Anggap saja pameran ini merupakan vaksin kultural dari yang diselenggarakan oleh perspektif untuk memberikan penguatan pada anak-anak, memberikan ruang anak-anak dalam berkreasi, dan supaya karya itu beredar, terpublikasikan ke banyak area, kita tampilkan di Paris TV mulai tanggal 15 Januari 2021. Mari kita saksikan karya-karya mereka. Terima kasih. Kalau yang gue mau betul-betul ada pikiran. Paling saya bisa cerita apa yang mendasari mengadakan pesta gambar ini dan khusus untuk anak-anak. Nah, ini barangkali bisa menceritakan bagaimana apa yang mendasari mengajak anak itu. Oke, terima kasih sekali Pak Mons. Jadi yang mendasari, yang melatar belakangi mengapa perspektif kali ini menyelenggarakan pesta gambar gitu ya, untuk anak-anak. Pesta gambar gitu ya, bukan lomba gambar gitu ya. Kalau biasanya lomba gambar, ini pesta gambar. Kenapa? Yaitu begini Mas Tom. Jadi di mata kami, anak-anak itu selama ini belum ada perhatian. Jadi lebih perhatiannya yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun swasta itu biasanya kepada bagaimana kita masyarakat bisa bertahan hidup, mereka diberikan sembako agar bisa bertahan hidup. Sementara kalau di mata kami, anak-anak ini juga terkena dampak yang luar biasa secara psikologi. Dunia mereka yang biasanya bebas ya, bebas berekspresi, bebas berpendapat, bebas main, bebas lari kemanapun gitu ya. Tiba-tiba karena COVID, fakta memang mereka harus di rumah. Dan di rumah itu mereka harus belajar. Belajar yang biasanya dilakukan di sekolah, ketemu guru, ini tidak. Mereka diberi tugas. Kalau tugasnya nggak selesai dimarah. Ketika minta tolong orang tuanya capek. Dari salah satu karya terpilih juga bertutur gitu ya bahwa kalau mama pulang sudah marah-marah karena mama capek. Aku juga capek. Ternyata itu apa yang kami pikirkan ternyata betul ada terjadi gitu ya. Jadi sederhana sesungguhnya. Jadi menurut kami anak-anak ini memang perlu sekali diapresiasi kondisi psikologinya ya. Harapannya ketika mereka punya peluang untuk
menuangkan, mencurahkan gitu apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin sampaikan yang mungkin selama ini nggak bisa karena harus mengerjakan tugas, harus ini, harus itu, begitu. Itu dia punya ruang gitu ya untuk mengekspresikan dirinya, untuk menemukan dunianya menurut saya begitu. Jadi sebenarnya simpel tapi harapannya dampaknya ini luar biasa. Jadi harapannya memang pesta gambar ini menjadi satu cara art terapi mudah-mudahan seperti itu ya. Tanpa disadari anak-anak bisa mencurahkan isi hatinya, dengan mencurahkan isi hatinya akan berkurang beban yang dia rasakan selama ini. Harapannya begitu. Ada berapa gambar dari berapa peserta yang masuk? Iya, yang mengikuti pesta gambar ini ada 59 peserta. 59 peserta Dengan jumlah karya 72. 72 dari Iya. 59. Dari 59 peserta. Iya betul. Dari seluruh Indonesia itu baik anak-anak dari Itu seluruh Indonesia ya? seluruh Indonesia. Dalam rentang waktu berapa lama mereka ngirim sampai deadline itu, pengumuman sampai deadline itu? Jadi kita buka pendaftaran tanggal 15 bulan 15 November. November 2020 Betul. sampai Kemudian deadline tanggal 25. 25 Tanggal 25 November November kemudian ditutup tanggal 30. Jadi 30 Desember. Desember. Jadi sekitar 40 hari ya. 40 Hari mereka kita berikan kesempatan untuk berkarya begitu. Oke. Oke, terima kasih. Proses seleksi sudah dilakukan. Kita akan hadirkan salah satu selektornya yang sekaligus menjadi ketua jurinya adalah Pak Hendrik. Saya bruder kok susah namanya. Iya. Tapi kita karena selalu kita santai gitu, Schröder. Iya. Atau lebih akrab dipanggil Pak Une. Tuh. Nah, kalau dia Pak Une, saya Pak On, jadi hampir sama. Iya. Barangkali Pak Une bisa memberikan respon tentang karya-karya yang diseleksi tadi. Bagaimana karakter dari karya-karya itu, potensi anak-anak dan seterusnya. Silakan Pak Une. Ya, saya terkagum melihat karya yang sangat-sangat bagus. Semua pantas masuk kegiatan menggambar ini dari perspektif luar biasa, fantasinya anak, inspirasi mereka, dan semua seputar temanya COVID ya, COVID. Dan kita bisa melihat bagaimana imajinasinya dari anak itu berbeda-beda, kemampuan menggambar juga berbeda-beda. Kebetulan kita ada beberapa anak difabel Ya. dalam kelompok peserta di sini. Terus mereka mungkin ada yang tuli, tapi mereka kemampuan untuk menggambar itu sangat-sangat bagus, bagus ya. Potensinya bagus ya. Potensinya bagus. Ya, Dari segi pilihan warna, bagaimana anak-anak itu memilih warna, komposisinya. ya. Warna-warni itu semua gambar saya melihat itu penuh warna-warni. Ya, ada yang hitam putih juga, tapi kebanyakan itu warna-warni. Ya,
harus bilang apa ya, mereka tidak terbatas ya dalam pilihan Pilihan warna ya. ya. Dan menyangkut tema, terasa sekali kalau anak-anak itu tidak khawatir terhadap COVID ya, justru malah merespon dengan nasihat-nasihat ya. Saya merasa juga mereka bisa mengekspresikan kekhawatiran mereka, tapi sekaligus ada semangat untuk mengatasikan itu. Kemudian ada juga keinginan untuk melakukan sesuatu, jangan hanya duduk diam di rumah, tidak bisa sekolah, tapi mereka bisa melakukan Tetap sesuatu. kreatif ya, Ya. dalam situasi yang dia tahu kalau keluar membahayakan, di dalam rumah dia tetap kreatif ya. Kreatif, betul. Dan gambar adalah salah satu bentuk itu. Gambar itu salah satu itu, mungkin kita besok-besok harus mengadakan lomba menyanyi. Ya, Ya, bisa juga, tapi ini salah satu bentuk yang ya di luar dugaan ya hasilnya. Ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih Pak Ono atas Sama-sama keterangannya. untuk menjadi peserta dari kegiatan ini, semacam juri ya, tapi Ya. kita tidak mengadakan lomba. Yang saya mau bilang, semua karya itu baik, bagus, dan tidak ada yang jelek, ya. Apalagi dari anak-anak difabel, saya betul-betul terpukau ya. Kagum ya. Ya, kagum. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya. Om. Baik. Lihatlah matamu yang bersinar, yang berbinar. Tetaplah di sini mendengarkan cerita tentang isi dunia.
Ini ada salah satu juri yang menyeleksi karya-karya pista gambar karya anak-anak, namanya Mas Kus Indarto, yang kebetulan dia seorang kurator yang barangkali dari sisi teknis dia bisa menguraikan, merespon tentang gambar dari anak-anak yang usianya masih belia, umur kelas sekolah SD, umur 8-9 tahun, dan diberi tema tentang COVID. Dan anak-anak itu merespon melalui gambar, mengekspresikan persoalan COVID yang dia alami juga melalui gambar. Nah, Mas Kus barangkali bisa memberi komentar, memberi catatan tentang gambar-gambar yang dilihatnya. Silakan, Mas Kus. Terima kasih, Mas Ons. Ya, kalau kita bisa memilah sebetulnya usia anak antara 0 sampai 5 tahun itu biasanya anak-anak mencoba untuk scribbling, corek-morek, biasanya seperti itu. Dan itu masih nampak juga bagaimana anak-anak itu melakukan corek-morek, membentuk visual tertentu, dan kemudian setelah itu, usia-usia itu, usia 6 sampai 13 tahun, itu 6 sampai 10 tahun lah kira-kira itu sudah mulai melogikakan visual. Bagaimana gambar itu dilogikakan dengan sangat sederhana cara anak-anak, dan setelah itu logika usia setelah itu gambarnya semakin kuat logikanya. Maksudnya jari sudah tidak 6 lagi gitu, tapi ada 5, kadang-kadang malah ada ruas-ruasnya, makanya seperti itu. Itu sudah mulai terlihat di runtutan 3 kategori di pesta gambar ini. Tapi setidaknya masing-masing punya kelebihan, punya karakter, dan sebetulnya itulah kekuatan anak-anak. Bagaimana mereka pada usia-usia awal ini mereka mencoba untuk mengimajinasikan seliar mungkin, tetapi juga menyurutkan aspek logika. Jadi justru itu yang sebetulnya akan terlihat bagaimana ekspresi khas anak-anak begitu kuat, dan itu muncul pada banyak karya-karya yang ada di pesta gambar ini. Tapi ketika biasanya anak-anak itu kalau gambar, juga kan ruangnya nggak terbatas, misalnya di tembok, semua tembok bisa digambari. Nah, ini kan dibatasi dalam satu kertas tertentu. Itu mengganggu ekspresinya nggak? Bisa jadi ya, tapi sebetulnya di situ justru melatih sistem kontrol dari anak-anak itu. Mereka sudah mulai mencoba untuk bisa mengontrol aspek keruangan itu ya. Meskipun saya kira di sini terlihat gambar itu tidak diberi margin atau garis tepi gitu kan. Nah itu kelihatan bahwa kita bisa menduga di luar kertas pasti ada sisa coretan yang menerabas batas-batas itu, pasti kelihatan itu. Dalam bayangan saya juga bablas gitu ya, Ya. Tapi dari segi imajinasinya tetap liar ya. Betul ya. Terutama anak-anak yang masih 0 sampai 5 tahun itu berarti sekali. Mereka ketika disodori tema tentang pandemi dan neng omah wae. Saya kira mereka juga punya bayangan, punya imajinasi, tapi juga lama-lama seperti punya doktrin terhadap mereka sendiri. Seperti apa yang harus dilakukan. Maka mereka sudah mulai melihat imajinasi tentang COVID, bentuk virusnya seperti apa. Itu sudah mulai muncul, dan memang lama-lama terlihat dari beberapa peristiwa seni seperti ini mulai mainstream ya. Tapi ada beberapa yang mencoba untuk keluar dari mainstream itu dengan menggambar yang unik gitu ya, dengan cara yang tidak seperti lazimnya. Ada beberapa gambar tadi kelihatan. Nah itu dia, saya melihat tadi, ikut melihat kebanyakan kan dokternya mainstream. Padahal pandemi COVID ini, anak kecil kan juga baru kenal hari ini, wong kita aja yang dewasa baru kenal hari ini. Hampir semua yang digambarkan, diekspresikan seperti yang kita dengar, seperti yang kita lihat di banyak media. Tapi ada beberapa yang tadi
kayaknya dia punya bayangan sendiri gitu loh. Ya, ada karya yang tampaknya juga karya terpilih juri itu yang membayangkan bahwa virus adalah sesuatu benda fisik yang serupa dengan makhluk yang ditemui, dan kemudian cara mengimajinasikan mereka adalah seperti gerakan kungfu atau taekwondo atau pencaksilat menendang gitu. Seolah dengan menendang seperti menendang makhluk seperti manusia atau hewan, dan kemudian akan pergi gitu. Itu imajinasi yang menarik, dan cara pengkomposisinya juga unik dibanding yang lain, momennya seperti itu. Dan ada beberapa karya yang lain sebenarnya yang memungkinkan orang tua, termasuk saya sebagai juri pun juga merasa disegarkan ingatan kita tentang COVID dengan cara-cara imajinasi anak seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Gus atas responnya. Terima kasih. Sama-sama. Lihatlah matamu yang bersinar, yang berbinar. Tetaplah di sini mendengarkan cerita tentang isi dunia. Jangan pergi, jangan pergi, tetap di sini. Jangan pergi. Tetap utuh. Jangan pergi. Tetap di sini.